Janji Tuhan itu kalau mau nyata, menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan, kalau kita ada penyerahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menggendong sampai masa tua. Memang tema ini dikhususkan untuk para lansia. Juga untuk yang calon lansia. Sebab siapa tidak mau jadi lansia, berarti dia harus mati muda. Saudara-saudara, lansia itu sebenarnya bukan sebuah penyakit. Menjadi lansia itu bukan berarti itu sebuah penyakit. Dalam kurung, sekalipun ada penyakit di situ. Tapi menjadi lansia bukan penyakit. Tetapi lansia itu adalah sebuah tahapan lanjutan dari perjalanan hidup seorang manusia. Tahapan lanjutan itu adalah sebuah proses yang alamiah saja. Semua orang yang hidup lama akan berproses sampai menjadi lansia. Tetapi dalam kondisi sebagai lansia itu, sejumlah hal sudah berbeda ketika dia belum menjadi lansia. Sehingga perlakuan atas mereka, perlakuan dalam tahapan lansia ini juga harusnya berbeda. Cara kita memperlakukan yang bukan lansia kan berbeda dengan kita memperlakukan yang lansia. Kadang-kadang orang bilang yang lansia itu seperti anak-anak kembali, betul. Tapi memperlakukan yang anak-anak tidak mungkin harus sama dengan memperlakukan lansia yang sudah seperti anak-anak. Saudara-saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Israel sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada sebuah model yang dijalankan oleh bangsa Israel adalah beribadah menurut cara orang. Ketika mereka di Mesir, mereka melihat orang-orang Mesir itu menyembah harus ada satu tanda, patung ke apakah. Dalam perjalanan mereka di di padang gurun, mereka juga buat dengan gaya itu. Sekarang ketika mereka berjaya dalam masa kerajaan, mereka kemudian menaruh perhatian besar kepada kekuatan-kekuatan manusia. Tentara-tentara Asyur yang hebat itu mereka andalkan sekali. Hasilnya saudara-saudara, mereka dibuang ke Babel. Pembuangan yang menyakitkan itu kemudian mengisahkan juga sesuatu seperti ketika mereka ada di Mesir, beribadah dengan gaya orang lain. Harus ada tanda-tanda tertentu. Pembacaan tadi mengisyaratkan bahwa dewa-dewa, patung-patung yang mereka sembah, di manakah dayanya, di manakah kekuatannya? Tidak bisa. Orang-orang yang mereka andalkan itu sudah tidak mungkin lagi memberikan kepada mereka pertolongan. Apalagi kalau hitungannya 70 tahun. Mereka sudah ada mau 70 tahun, berarti satu generasi di sana. Dan sudah tidak mungkin berharap kepada yang, kalau yang hidup saja sudah tidak mereka bisa andalkan kekuatan manusia itu. Apalagi kepada patung-patung yang mereka sembah. Patung-patung itu sudah dimuat di atas hewan-hewan dan diarak. Berteriak sekalipun, dia tidak mungkin menolong. Tapi di tengah-tengah kesusahan mereka itu, di tengah-tengah ketidakpastian mereka dan kelemahan tubuh mereka, karena tiap-tiap hari hanya bekerja sebagai budak, ada janji yang besar. Ada sebuah pernyataan yang luar biasa. Bahkan ada sebuah masa depan yang mau coba dipertunjukkan kepada mereka menuju kembalinya mereka ke Yerusalem. Nats pembimbing tadi mengisyaratkan 4 hal. Tuhan bilang, hai kamu keturunan Israel yang masih ada, saya sampaikan kepadamu, saya menggendong kamu, menanggung kamu, memikul kamu, menyelamatkan kamu. Ada 4 hal itu. Menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan. Apakah belum? Tidak. Sudah.
Bahkan sudah terjadi. Bahkan sudah pernah mereka rasakan. Karena itu ayat 4 tadi bilang, aku masih tetap Dia yang melakukannya kepadamu, menggendong, menanggung, memikul, dan menyelamatkan kamu. Kenapa? Karena hari ini engkau sudah tidak berdaya lagi. Kalau ternyata teksnya seperti itu, maka dengan cepat saya ingin bilang begini. Kalau kita ibaratkan itu sebagai manusia, maka hanya ada 3 kategori manusia yang ada dalam kondisi ini. Orang yang cacat, orang yang sakit, dan orang yang sudah lanjut usia. Tidak berdaya. Bahkan ada kecenderungan mereka menyesali diri mereka. Apalagi kalau yang mulai berpikir dia menjadi beban atas orang lain. Kadang-kadang kau tempuh mama papa dong tuh, kalau dong sudah lalu tua, kau dong sakit-sakit, jalan dituntun, bangun susah, sudah di kursi roda. Ada sekelompok orang tua yang merasa dia ini sudah terlanjur jadi beban. Kadang-kadang dia bilang, Tuhan, kenapa kau tidak ambil saya sudah? Kenapa kau sepung kehidupan kasih susah ini anak-anak? Apalagi gara-garain orang tua dong, anak-anak dong bakalai. Itu dong rasa tambah kekar mana kok. Saudara-saudara, kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa sampai kok sepertinya kita tinggal sama-sama dengan orang tua, kita urus mereka, tapi kok ketegangan itu ada terus dan buat kita kadang-kadang tidak aman. Satu, kita pun fokus beda dengan orang. Anak-anak itu kan sementara fokus membuat diri matang. Mereka lagi fokus dengan pekerjaan mereka. Mereka lagi fokus dengan cita-cita yang besar di masa depan. Sementara orang tua, sementara fokus dengan perjuangan melewati masa tuanya. Fokus yang berbeda ini yang bikin kita tidak cocok. Orang tua kepingin omong sedikit dengan kita langsung mas parah. Kok orang ada sibuk gini? Coba bisa diam sedikit kok. Kita baru sampai justru. Pernah rasa begitu kok? Siapa pu anak itu? Kita pu anak sudah. Tapi kita pu fokus beda. Apalagi bukan sekedar fokus yang beda. Jarak dan waktu kita beda. Kadang-kadang dong tinggal di Soe, kita tinggal di Kupang. Jarak sasu beda. Botong pun kalimat, kalau mau pilih amam tua di Soe, botong pun kalimat sepotong. Saya bilang, tunggu kau botong pilih cepat-cepat. Pak Pendeta pi mana? Pi Soe, pilih cepat-cepat. Jadi sampai langsung, Mama, masak apa? Terus makan nasi itu bilang, oi, orang tunggu ini. Pulang. Kan jarak. Waktu kita juga beda. Kita hidup di 2018 dan dong hidup di tahun 1965. Dong cerita bilang itu hari waktu zaman Jepang, Belanda dong itu. Kita makan ini, apa itu makanan yang seperti untuk kuda punya itu apa itu. Ya. Dan kita rasa tidak cocok, Bapak cerita apa itu. Belum lekol cucu tanya bilang ini kung waktu kung dong itu hari ada lipo. Kan kung bingung lipo apa lah. Terus kung hanya bilang begini dulu kalau ada yang tanya bilang ada lipo itu dong bangun kau lipat sang kita. Ini berdekat antara itu. Ketiga saudara, di masa tua itu di masa lansia itu kita di masa di mana tinggal kita berdua kembali. Dulu papa mama ini kan lahirkan anak banyak toh. Tapi sekarang dong sendiri di rumah. Bahkan ketika kita tanya, pendeta tanya, Kung, ada anak banyak enak kok. Namanya enak apa? Sama sah. Kuliah ini boto sendiri. Tinggal don dua. Setinggal don dua saudara. Itu masa itu betul-betul menjadi masa sendiri.
Dong rindu ada orang lain, tapi kodong sendiri. Saya bayangkan kita anak-anak ini kan paling-paling piko kas makan dong sedikit, kas basah handuk ko lap-lap sedikit dompong kaki. Bilang lihat kau minum CTM, kita mau keluar. Jadi kita bikin cepat-cepat saja karena kita mau kita urus dong sendiri. Tiba-tiba satu mati, kas tengah yang satu. Tinggal kung dempo, tinggal opa de oma, opa mati duluan atau oma mati duluan. Hanya itu. Ketika dong sendiri itu ketergantungan mereka kepada pasangan itu kan tinggi. Karena beberapa tahun ini dong sendiri sekali. Dong agak susah. Kalau satu mulai kas tengah yang lain. Kalau kotong pi sampai, dong suka bilang begini. Dulu bosompu mama kalau masih ada. Biasa kalau kotong duduk begini, mama su bikin kue pisang. Tapi bosong ini, pak sabeta makan ini makanan apa ini? Kira-kira begitu. Bukan saja itu. Banyak penyakit mulai dong rasakan. Dan yang menarik saudara, di saat dong mulai penyakit itulah tidak ada orang. Padahal dong butuh orang. Kita mau bertahan ke mana juga nanti tua aku sakit. Fisik mereka menjadi menurun. Dan seterusnya. Rasa hidup ini seperti itu tidak ada lagi. Kira-kira ada 3 perubahan serius yang terjadi. Biar saya omong ini dulu baru sebentar kita omong ke firman. 3 perubahan itu yang pertama ialah bagi lansia-lansia ini perubahan fisik, perubahan biologis terjadi duluan. Dalam perubahan biologis ini yang paling terganggu pertama adalah sistem saraf. Dia punya sistem saraf agak mulai terganggu. Makanya ketika pendeta sampai omong 1-2 kali, bab tua tanya ulang, jo anak mantu bilang begini, Pak Pendeta, omong dengkung na agak kuat sedikit ya, tekung pun kabel separuh putus. Ada koslet. Bayangkan nih. Dong susama ke radio telesonik dulu. Separuh koslet. Sistem pendengaran mereka bermasalah. Kung sumakan dan bilang, tadi ada datang. Dia pun nama siapa kok? Kekar mana kok? Sonde nyambung. Sistem jantung mulai tidak pas. Dulu waktu masih muda, denyutan jantung bilang tek, 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 tek. Sekarang agak berubah. Tek, terus diam sedikit. Sekitar setengah menit baru dia tek, tek, tek. Wih itu kekar mana ya? Mulai turun. Sistem pernapasan juga mulai rusak. Anak upu dong. Kalau kamu nanti sutua, tolong ya. Saya batuk betul. Sistem pernapasan itu berubah. Tanda di mana kondisi biologis kita mengalami perubahan. Yang kedua, mulai ada perubahan psikologi. Tanda dari perubahan psikologi adalah mulai ada perubahan cara hidup. Cara hidup mulai berubah. Itu cukup mengganggu. Kalau ada orang yang dia kerja sebagai PNS misalnya, ketika mulai pensiun itu dia rasa belum terlalu siap. Tidak semua orang siap menghadapi masa pensiun. Kenapa? Karena oto dinas muskas kembali, rumah dinas kas kembali, istri dinas juga kembali. Itu tidak siap itu. Dulu kita panggil orang dan bilang, siap apa? Siap. Saya kata, woi, tua. Itu secara psikologi
kita terganggu. Kondisi ekonomi mulai berubah dan itu mempengaruhi psikologi mereka. Mereka mulai rasa kesepian dan mulai merasa kehilangan orang-orang di sekitar mereka. Padahal itu orang dong masih hidup. Tapi mulai rasa, koin anak dong tidak pernah datang lihat saya. Tapi yang menarik adalah perubahan yang ketiga, yaitu perubahan spiritual mereka. Orang kalau sudah tambah tua itu, lansia itu biasanya, mayoritas, tidak semua, tapi paling banyak itu mereka mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Kepingin sekali untuk doa terus. Kapan kita doa kapan ibadah lansia kapan kita punya lansia 1 ulang tahun lah sudah bor habis. Nah sudah besok lu ulang tahun ulang lah kok kita bisa. Karena dong bisa ibadah, bisa sembahyang. Dong suka berdoa. Banyak lansia suka berdoa. Dong lagu tuh yang ke lagu pengakuan dosa tadi. Makin dekat Tuhan. Terus Anda dong masuk mulai menyanyi sembarang sudah. Tapi ya itulah dong perubahan terjadi. Saudara-saudara, tema yang luar biasa ini ingin menyampaikan kepada kita beberapa hal dalam pembacaan ini. Tuhan menggendong sampai masa tua. Saya bilang kepada saudara-saudara yang lanjut usia dan mereka akan menuju ke lanjut usia, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang lanjut usia. Tuhan mengasihi. Dalam kasih Tuhan yang besar itu dia memperhatikan orang-orang yang lanjut usia. Bahkan kalau kita lihat dalam tradisi orang-orang Ibrani, saudara-saudara, Tuhan meminta kepada orang-orang Ibrani supaya menghormati orang tua. Itu waktu mereka berproses ada di Kanaan itu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang-orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Allah, kata firman. Imamat pasal 19 ayat 32. Dan apa? Tanda hormat kepada Tuhan Allah itu juga bisa dibuat untuk yang orang tua. Yang kelihatan saja kita tidak hormat, bagaimana kita bisa hormat kepada yang tidak kelihatan? Alkitab juga kemudian menegaskan, jangan coba-coba remehkan orang-orang yang lanjut usia. Jangan coba-coba remehkan mereka. Tidak boleh. Karena apa? Karena para tua-tua itu harus dihormati. Ratapan pasal 5 ayat 2. Mereka harus dihormati. Sekalipun ada tanda-tanda penurunan dan perubahan tadi. Ketiga, saudara-saudara, Alkitab dengan serius sekali coba membedakan bahwa masa muda itu dengan kejayaannya sendiri, tapi masa tua juga dengan lambangnya sendiri. Kalau kita belajar Amsal pasal 20 ayat 29, dia pisahkan dengan baik. Hiasan orang muda adalah kekuatannya, tapi keindahan orang tua ialah rambutnya yang uban. Hiasan orang tua ialah rambutnya yang uban. Kebanggaan anak muda adalah kekuatannya. Nah dia pun soal itu kalau sutua tapi mas bikin ke muda. Kira dong mas kuat. Itu yang soal. Keempat, saudara-saudara, Alkitab menegaskan bahwa lanjut usia itu sebuah karunia besar. Jadi jangan dulu patah semangat para lansia. Karena lanjut usia itu adalah sebuah karunia besar. Ini adalah kesempatan di mana Allah ingin melayani dia, mengenyangkan dia. Mazmur 91 ayat 16. Aku ingin melayani engkau. Ada masa lebih di situ. Berarti menjadi lansia tidak usah putus asa duluan. Kadang-kadang kita ini kan mulai dengan kami ini sudah tidak laku lagi. Masih laku. Lelang. Masih laku. Jangan cepat-cepat putus asa begitu. Nah, saudara-saudara,
Karena itu maka beberapa hal ini akan menjadi bagian kita semua. Kita catat, kita renungkan, dan kita pulang, kita pakai itu. Saudara tidak usah rasa takut. Kemarin hari apa? Hari Minggu. Saya habis pimpin kebaktian pagi di Emmaus, Lilibas. Saya bawa materi satu di Immanuel Epura. Ada seorang ibu bertanya kepada saya di sisi pertanyaan. Ibu itu bilang begini, Pak Pendeta, tolong kasih tahu saya dulu. Kira-kira kalau kita pu anak dong itu dong sumenika nanti. Hal-hal yang dulu kita ajar tuh dong bisa pakai lah kok tidak. Kok mama kenapa tanya begitu? Kan saya lihat saya pu anak ini suruh berubah. Saya bilang dia sudah di satria baja hitam. Mam tua bilang, Pak Pendeta lu sembarang. Tapi mam tua melihat persis seperti tadi. Adegan sepotong di sini. Orang tua ajar baca Alkitab. Anak dong pulang son baca itulah. Padahal waktu orang tua kirim dong pi sekolah, kirim dengan harapan pulang dong suhafal Alkitab. Ternyata pulang dong angka buang Alkitab. Orang tua ajar dong menyanyi lagu rohani pakai gitar. Tadi acilan tahu main gitar apa tuh. Dong pulang dong son maulai dong su pakai headset. Pak Pendeta bilang dulu, kira-kira bisa kok tidak? Saya omong sedikit terus saya bilang, Mama, jangan berhenti berdoa Karena Mama pun bisa buat kasih anak dong adalah terus berdoa. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta bilang saya begitu? Saya bilang, kok Mama mau kena mas parak? Terus dia bilang, betul. Saya pun anak dong sekarang sudah bisa mas parak saya. Saya bilang, itu karena dari dulu Mama mas parak dong. Nah, Mama dulu mas parak dong, sekarang dong mas parak Mama toh. Mama tuh bilang, tidak juga, itu hari kan saya sayang dorang. Jadi Mama kira dong tidak sayang Mama kok. Tidak Pak Pendeta, saya takut sekali. Karena bukan dong, dong juga ada anak, lah saya cucu dong saya takut. Mama pun ketakutan tuh mau sampai kapan. Karena makin takut juga Mama juga tidak bisa bikin apa-apa. Satu hal yang bisa Mama buat adalah berdoa. Tidak ada cara lain. Kenapa? Harusnya orang yang umurnya makin panjang, makin jauh, makin tua, maka harusnya mereka makin banyak pengalaman, makin bertumbuh, makin giat dalam hal-hal rohani. Mereka harusnya lebih banyak berdoa. Saya pun kakak kena tabrak pas mati habis, duduk dan saya pun bapak menjelang pemakaman. Saya bilang begini, Bapak, kenapa sampai orang tabrak asmatika kerike ini pada saat Bapak sudah tidak kuat lagi? Bapak tunduk kok, air mata jatuh sedikit. Saya bilang, Bapak, kalau itu hari Bapak masih kuat-kuat, baru don tabrak, saya yakin hari ini kita bakal lari, pasti kita ribut sekali. Tuhan izinkan ini terjadi di masa tua supaya Bapak hanya bisa berdoa. Tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara, berdoa. Karena itu akan membuat kita bertumbuh. Fisik akan makin lemah. Dulu ini dong kayak kuat-kuat. Sekarang kan sumelele. Tidak bisa. Kita mau buat apa? Kita harus makin banyak berdoa. Setiap lansia yang berdoa itu, dia hanya akan menemukan ada kekuatan di situ. Kekuatan untuk apa? Bertahan menghadapi ini persoalan semua. Kita ini mau turut berpikir ini kawan anak-anak dong tidak mau. In anak dong berubah. In anak dong marah kita. In anak dong tidak suka kita turut campur. In anak dong ini buat semua yang baru. Ini anak-anak dong ini selalu ada yang lain dari kita.
Dulu dong masih kecil dong tidak pernah Bapak sambung mulut dengan kita toh. Sekarang dong sudah bisa sambung mulut. Kadang-kadang kalau mama dari kampung datang don terima ame mama bu kamar di situ di samping gudang. Terus dia pesan memang, mama kalau beta pu teman don datang na jangan keluar Mama meditasi saja. Kedua saudara-saudara, di masa lansia ini, dalam banyak berdoa itu orang bukan saja bertumbuh, tetapi haruslah semakin bijaksana. Tuhan bijaksana. Harusnya di masa tua semakin akan menjadi teladan. Makin bijaksana, makin menjadi teladan. Kenapa? Hari-hari hidup yang dikhususkan lebih banyak dengan Tuhan, waktu-waktu di mana kita beraktivitas terbatas dan hanya membangunnya dengan Tuhan, membuat orang semakin bijaksana. Kenapa orang bisa semakin bijaksana? Karena dia jalan semakin jauh dan melihat semakin banyak. Dulu saya masih di Sabu, suka ke Rejua pakai perahu mesara. Ketika kami ada baru di pinggir pantai, kalau mau masuk di sana, nelayan dong selalu yang tuan perahu bilang, Pak Pendeta pegang kemudi. Saya pegang. Jalan. Mulai sampai di tengah-tengah Selat Rejua, dong bilang, Bapak, mari Bapak. Mari apa? Marco saya membawa. Kok kenapa? Kenapa? Kok ini laut juga sama? Dia bilang, Bapak lihat begitu sa Bapak, tapi dia beda dengan tadi kita di sebelah. Dom pegang, lewat itu tengah-tengah selat, baru yang Bapak mau bawa, nah bawa. Saya lihat kok tidak ada di pembeda. Tapi dong yang tiap-tiap hari di situ, yang punya pengalaman situ, tahu ada beda. Arus beda, cara bawa juga beda. Tidak bisa pakai saya cara bawa yang ngeng. Masuk, lama-lama kita bukan jalan begini, kita jalan begini. Dan kalau kita jalan begini, ini menyakitkan itu Makin banyak pengalaman itu harusnya makin bijaksana. Makin menjadi teladan. Tanda bahwa Tuhan menggendong. Tuhan membawa. Tuhan memikul. Dan Tuhan menyelamatkan. Yang ketiga saudara. Di waktu di mana lansia itu. Lakukanlah hal yang penting. Lakukanlah hal yang penting Yang tidak penting tidak usah. Misalnya ikut camping pramuka. Itu tidak usah lagi Seumur 80 baru mau gantung ransel, ikat kepala, pakai. Tidak usah lagi, itu sudah tidak terlalu penting lah Bapak dong. Ini Ariel Noah konser di situ, Kung tidak usah ikut lah tidak usah lah. Kung tidur sah, kita rekam kasih So tahu mana penting, mana tidak penting. Cerita sampai jam 9 saya cukup. Bukan jam 9 pagi jam 9 malam. Yang penting saja. Yang tidak penting tidak usah. Saudara, keempat ini adalah pertanyaan. Kenapa Tuhan izinkan ada umur panjang sedikit? Walaupun tadi kalimatnya mengatakan, supaya Tuhan memelihara kita terus. Tetapi ini sebuah kesempatan penyerahan total. Penyerahan total. Karena kita nanti tidak berdaya. Orang-orang yang kita harapkan itu akan lewat semuanya. Akan mati semuanya. Tidak akan kita harapkan lagi. Apapun yang paling kita sukai akan hilang. Semua terbatas nanti. Karena itu sudahlah. Penyerahan total kepada Tuhan. Biasanya kan orang kalau sudah titik di mana sudah tidak berdaya kan hanya satu kalimat yang bisa buat. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Tuhan atur seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya yang kelima ini adalah supaya kita
tetap setia. Kalau omong setia, saudara, itu pasti ada sesuatu yang menguji kesetiaan. Sakit, diabaikan, merasa tidak berdaya. Kadang-kadang kita bisa marah Tuhan. Oleh karena hal-hal ini. Kesetiaan kita diuji di situ. Masihkah percaya kepada Tuhan kau tidak? Kenapa manusia tidak boleh kuat terus? Karena dia tidak akan terlalu butuh Tuhan. Dia harus perlahan-lahan mulai turun, makin turun, makin turun. Harus hilang. Supaya apa? Supaya biar Tuhan yang nampak di situ. Janji Tuhan itu kalau mau nyata, menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan, kalau kita ada penyerahan. Kalau kita ini sudah tahu bahwa kita tidak berdaya, janji Tuhan nyata atas. Selama kalau kita masih merasa bisa, mau apa? Kelebihan kita itu kan, itu hari Yesus bilang, kita pu umur 70, lewat sedikit 80 juga bisa. Tapi kan ceritanya mulai terbatas. Mau Pak Pendeta, saya pu angkatan semua su selesai. Tinggal saya, mas saya lupa dong pu nama semua. Nah, itu luar biasa itu. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Masa tua, mau tidak mau harus ada. Bagi orang yang umur panjang. Saudara-saudara, saya ingin akhiri khotbah ini. Saya merenungkan berulang-ulang bagian ini. Ini khotbah keempat berkaitan dengan masa tua. Satu-satunya yang bisa terjadi di masa tua ialah kita punya kesadaran sendiri bahwa Tuhan ada. Kalau orang sampai masa tua tidak pernah tahu bahwa Tuhan ada, itu orang paling sial dalam hidup ini. Kenapa begitu, saudara? Hidup ini kan pasti punya cerita-cerita. Mulai dari cerita awal, dia ada, dia besar, dia bekerja, dia melahirkan anak-anak, dia membesarkan mereka, dan seterusnya. Kan ada cerita-cerita. Dan secara filosofis dia bertanya, ini semua dari mana datangnya? Kenapa begini, kenapa begini? Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa begini, kenapa begitu? Kesimpulannya satu, Tuhan itu ada. Apalagi kalau umur makin panjang. Orang-orang yang sudah semakin tua itu cenderung makin teduh. Karena pikirannya makin mengerucut ke sesuatu. Anak-anak muda seperti kami ini kan belum pikir mati. Makanya mati kaget-kaget. Mati. Yang orang tua dong itu, don dudu dong kasih tau memang nanti kalau papa mati nah buka itu mantu dong yang ada sertifikat kok. Bukan. Betul pempakian dong yang di situ. Kas pakai itu saya. Dong mulai mempersiapkan sedikit-sedikit. Saparu suka sto memang kalau papa dan mama mati nah bosan bikin begini, panggil ini, suruh ini. Kita ini kan tidak omong yang begitu toh, yang masih muda. Itu hanya terjadi di orang tua. Itu bijaksana sekali. Kenapa? Kalau hidup itu ada, kematian pasti. Kita semua ini masih hidup toh. Berarti pasti ada kematian. Kami yang muda ini kan belum pikir nanti mati. Makanya kami gas motor masih agak cepat. Orang tua tuh kalau gas motor kan pakai kaki dua, bantu itu ban dua. Keluar berhenti lihat kiri kanan. Tidak ada motor lewat Burung mulai keluar. Kami anak muda tuh masuk. Agak bengkok badan sedikit langsung. Tinggal orang sebelah hanya bilang, ih mati baik. Kan tinggal begitu. Hidup semakin tua. Dan kira-kira begitu.
Tantangan kita beda. Tantangan yang berbeda itu menolong kita untuk makin memahami dunia dan kemahakuasaan Tuhan Allah yang besar yang Dia anugerahkan kepada kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita angkat hati kita kepada Tuhan malam ini. Kita percaya bahwa Tuhan izinkan ada orang tua yang lanjut usia bersama-sama dengan kita. Tuhan izinkan kita bisa menjadi masa tua sampai pada masa tua. Tidak mungkin tanpa maksud Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud bagi saudara-saudara dan kita semua. Mari satu kalimat kita katakan kepada Tuhan malam hari ini untuk masa tua ini. Dan orang-orang yang lanjut usia yang ada di sekitar kita. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpujilah namamu.